Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam mahabbatullah, selalu di dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kehidupan manusia setelah kematian yang ke-6. Di sini kami kutipkan dari surat As-Sajdah yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh kepada dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. As-Sajdah ayat 9. Shadaqallahul azim. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita bersyukur kepada Allah sementara di hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah sementara kita yang jadi Allah selama ini tidak menyadarinya? Walhasil, semua syukur-syukur yang kita gemahkan selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Jadi syukur-syukur selama ini yang kita kumandangkan hanya kita bakar di dalam anar bersama iblis dan setan. Jadi apapun yang kita ibadahkan, kita sholatkan, kita syukurkan, sementara di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, maka semuanya bakal terputus.
alias tidak bersyukur. Karena apa? Kita belum mengenal siapa Asy-Syakur. Bagaimana mungkin syukur kita sampai kepada Asy-Syakur sementara kita selama ini tidak mengenal Asy-Syakur. Asy-Syakur akan nyata di dalam hati kita ketika Asy-Syakur sudah kembali menguasai dan memperjalankan hamba-hambanya. Jadi Asy-Syakur itu akan nyata setelah kemanusiaan kita kembali kepada Allah. Menjadi makhluk lagi, menjadi gaib lagi. Keberadaan, kewujudan diri manusia kita di hati kita kembali kepada Allah sebagai sang Khalik, sebagai sang penggerak, sebagai sang hayat yang menghayati, yang menguripi diri manusia kita di hati kita. Jadi Asy-Syakur akan nyata dalam diri kita karena yang berkuasa, karena yang wujud, karena yang nyata Asy-Syakur, maka syukur itu akan sampai kepada Asy-Syakur. Inilah rumitnya perjalanan-perjalanan kepada Allah. Karena sangat rumit pula belajar ilmu tentang ketuhanan. Jadi Asy-Syakur itu ya Allah sendiri. Jadi Asy-Syakur itu ya wujudullah sendiri. Jadi Asy-Syakur itu ya uripe Allah dewe. Jadi Asy-Syakur itu ya kuasa Allah sendiri. Ketika di dalam hati kita masih nyata kewujudan diri manusianya, maka syukur-syukur yang selama ini kita bersyukur di dalamnya hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Hanyalah untuk kebanggaan diri kita sendiri selama ini. Semuanya masih hanya angan-angan, masih hanya bayang-bayang. Syukur yang bagaimana agar sampai kepada Asy-Syakur. Jika syukur itu sudah mencapai Asy-Syakur, maka wajiblah terlebih dahulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka teraplikasikanlah syukur itu kepada Asy-Syakur. Syaratnya apa? Mati dulu. Syaratnya apa? Baiat dulu. Baru ketemu dengan Asy-Syakur. Bila kita masih ogah, bila kita masih belum rela, belum ridho bahwa diri manusia kita dikatakan tidak ada sesebutannya, dikatakan gaib, dikatakan Adam, dikatakan tidak ada, maka selamanya kita akan jadi Tuhan di atas bumi ini, atas diri kita sendiri selama ini. Tak akan pernah mengenal Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusia kita selama ini. Karena Allah selama ini kita tiadakan di hati kita, kita matikan di hati kita. Dan kita mewujudkan diri manusia kita dan kita menghidupkan bahwa hidup ini hidup manusia kita. Bagaimana mungkin kita akan bertemu dengan Asy-Syakur?
kecuali ketika datang hari yang akbar, hari yang besar, ketika mata kita terbelalak, ketika datangnya hari pembalasan, hari perhitungan, di mana semua yang kita akui sebagai milik kita semuanya diperhitungkan, dikembalikan dengan paksa dan siksa. Setelah itulah kita akan menyadari semua itu, tapi dengan paksa dan siksa serta azab yang pedih, untuk kembali disucikan lagi. Tanpa disucikan diri manusia kita di hati kita, mana mungkin bisa roji'un kepada Allah. Jadi syaratnya bertuhan, jadi syaratnya beragama, awal bertuhan dan beragama, pulanglah, roji'unkanlah hatimu kepada Tuhanmu. Wujud nyatakanlah Tuhanmu daripada dirimu sendiri di hatimu. Kuasakanlah Tuhanmu dari kuasa dirimu di hatimu. Maka itulah yang dikatakan kesucian. Jadi tanpa suci maka tak akan pernah bertemu dengan yang maha suci. Untuk bertemu dengan yang maha suci, maka sucikanlah dirimu, maka sucilah Tuhanmu. Bersihkanlah dirimu di hatimu, maka kesucian akan selalu mensucikan apa-apa yang kau perbuat. Di dalam ayat Allah berbunyi, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta apa-apa yang kau perbuat. Selagi di dalam hati kita, kitalah yang merasa mencipta apa-apa yang kita perbuat, mencipta kehidupan kita di hati kita, menciptakan solat-solat yang kita kerjakan di hati kita, menciptakan ibadah-ibadah yang kita merasa sebagai pelakunya di dalam hati kita, maka semuanya akan linafsi, kembali kepada hawa nafsu manusia itu sendiri. Karena manusia mengaku dirinya sebagai yang bisa bergerak, yang bisa beraktivitas. Jadi seolah-olah manusia itu sudah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa karena butanya mata hati, karena butanya akan ayat-ayat Allah ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Banyak manusia yang buta dengan ayat dan firman Allah ini, karena memang selamanya hawa nafsu, iblis dan setan tidak rela hatinya, tidak ridho hatinya bila ia dikatakan tidak ada, bila ia dikatakan tidak wujud, bila ia dikatakan tidak hidup, bila ia dikatakan tidak kuasa. Jadi hanyalah orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang bisa pindah, yang bisa hijrah dari alam kematian, dari alam kegelapan, dari alam siksa kubur, dari alam neraka, dari alam jahanam menuju roji'un kepada Allah. Hanya Allah lah pelakunya.
Hanya Allah lah yang menghendainya, bukan kehendak dan laku manusianya. Jangan kira Anda mengira manusianya yang bisa berkehendak sendiri untuk sampai kepada Allah. Jika masih muncul kehendak manusianya, hakikatnya ia masih berada di alam kematian diri manusianya. Karena manusianya masih merasa wujud, masih merasa ada, masih merasa hidup, masih merasa berkuasa atas semua lelaku yang dikerjakannya. Manusia belum menyadari kemakhlukannya. Manusia belum menyadari ketiadaannya. Manusia belum menyadari kegoibannya di hatinya. Jadi inilah rahasia kematian manusia. Jadi bukan matinya raga, matinya jiwa, akan tetapi matinya hati, terbelenggunya hati oleh kemakhlukannya, terbelenggunya hati oleh iblis dan setan yang selama ini menjadi penasehat kita di hati kita untuk selalu menyesatkan, untuk selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Maka sadarilah sahabat-sahabat, yang bisa mengetahui itu semua bukan saya. Yang mengetahui itu semua yang masing-masing pribadi manusianya. Yang terpenting di sini sudah disampaikan, di sini sudah dipaparkan lambangnya hati, keadaannya hati, sehingga Anda tahu isi hati Anda masing-masing, dan sehingga Anda tergerak hati untuk berhijrah dari singgasana musuh-musuh yang selama ini memperbudak hati-hati kita kepada apa yang dikehendaki oleh iblis dan setan itu, yakni untuk selalu menjauhkan hamba dari Tuhannya, menyesatkan hamba dari siapa yang diabdinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kekuatannya, semoga kita diberi kekuasaannya untuk kembali rojiun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.